Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang tazkiyatun nafas di dalam konten YouTube dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita selalu bersolat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya dapat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, seluruh muslim yang mendengarkan video ini, sebelum menginjak jauh tentang apa itu tazkiyatun nafas, saya akan mengupas tentang awal dari kata tazkiyah sama an-nafas itu bisa tercipta, yang diciptakan oleh para ulama salaf. Baiklah, awal mula itu kita akan belajar tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia selain Nabi Adam, selain Nabi Adam, yaitu kita semuanya di dalam rahim yang ada di dalam perut ibu kita semuanya. Dauh ini sebagaimana halnya telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ahadakum khalqahu yujma'u fi batni ummihi. Sesungguhnya salah satu dari kita semuanya itu proses penciptaannya itu ada di perut atau rahim yang ada di dalam perut ibu kita semuanya. Arba'ina yauman nutfatan. Di dalam proses penciptaan kita itu setelah, mohon maaf, orang tua kita itu berhubungan suami istri, itu akan tercipta nutfah setelah 40 hari. Nutfah itu adalah segumpal air mani. Kemudian setelah itu summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah itu yaitu terbentuk sebuah alaqah atau darah setelah 40 hari juga. Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu terbentuk mudghah atau segumpal darah dengan durasi yang sama, yaitu 40 hari. Selama itu manusia itu sudah menjadi jasad atau mudghah, atau biasa kalau bahasa Arabnya mudghah, itu di Indonesia kan itu segumpal darah. Kalau kita penanya jasad gitu ya, itu belum ada nyawanya. Jadi proses dari mudghah ini itu tidak langsung campur tangannya dengan Allah, tetapi lewat perantara manusia, yaitu orang tua kita. Seperti mani yang dikeluarkan oleh orang tua kita, itu sangat tergantung sekali dengan makanan atau sari-sari pati yang ada di tubuh orang tua kita.
setelah itu masuk ke perut rahim ibu kita, dan itu juga sangat menyangkut dengan makanan-makanan yang bergizi yang telah diasup oleh ibu kita, sehingga menjadi mudghah. Hakikatnya tetap Allah yang menciptakan proses seperti itu, tetapi ada perantara dari manusia. Yang saya maksud, kenapa ada perantara manusia? Ini yang kita kenal dengan jasad. Di dalam perantara manusia itu prosesnya pasti ada asupan makanan yang hasilnya dari rizki kedua orang tua kita, tingkah laku kedua orang tua kita. Apabila rizki orang tua kita yang selama setiap hari itu dicari itu tidak halal, itu sangat mempengaruhi jasad yang ada di rahim ibu kita. Apabila rahim ibu kita yang senantiasa ibu kita itu selalu tidak berbuat baik dengan kelakuannya, seperti menggunjing, seperti berbohong, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang baik, dan itu juga sangat terpengaruh oleh jasad kita. Kesimpulannya, mudghah atau jasad kita itu masih terkontaminasi dengan sifat-sifat orang tua kita. Apabila orang tua kita itu baik, jasad kita menjadi baik. Apabila orang tua sifat-sifatnya itu kurang baik, maka mudghah yang ada di rahim ibu kita itu juga akan menjadi tidak baik. Proses inilah yang dinamakan dengan fujur. Kemudian setelah itu summa yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah mudghah itu tercipta, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang malaikat. Untuk apa? Fayanfuhu fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam mudghah tersebut. Biasanya kalau di Jawa itu ada budaya 3 bulanan. Itu manfaatnya, tujuan utamanya itu hanya untuk satu, berdoa agar ruh yang diciptakan oleh Allah itu berbuat baik atau mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi jangan kita hilangkan budaya 3 bulanan yang ada di Jawa.